Sebelumnya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nathan Artandi, Ya. mewakili kelompok saya untuk mewawancarai Bapak sebagai pengepul ataupun sebagai customer di proyek website kami. Ya. Mungkin langsung saja nih Pak untuk Oke. pertanyaan pertama. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang bagaimana keseharian Bapak sebagai pengepul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharian saya dalam Senin sampai Sabtu ya, untuk usaha ini biasanya kalau saat ini itu biasanya kita mengambil barang-barang dari pelanggan yang sebelumnya sudah menghubungi kami lewat telepon, baik pelanggan tetap maupun pelanggan yang mendapatkan info dari sosial media, dari Google, dari rumah-rumah atau dari rumah-rumah pada datang ke sini dalam jumlah barang yang sedikit hanya ke sini. Untuk setiap harinya kita melakukan pengambilan ke pedagang-pedagang yang sudah langganan, jadinya udah janji dengan saya hari Senin, saya ambil hari Senin. Biasanya kalau nggak saya ya karyawan saya yang ngambil. Nanti sampai rumah itu barang yang sudah jadi itu kita kumpulkan sendiri, misalnya kertas arsip sendiri, plastik sendiri yang sudah jadi dan siap jual. Kita kumpulkan sendiri. Nanti yang belum jadi, yang wujudnya campur masih ditumpuk kayak gini. Ini barang belum jadi ini. Kemudian kalau dalam sehari janjian pengambilan sudah diambil semua, itu karyawan proses pilah barang-barang yang belum jadi dipilah. Nah itu hampir setiap hari seperti itu. Nanti diselingi dengan pengiriman barang. Pengiriman barang itu bisa saya antar. Seringkali juga ada pedagang dari supplier besar yang kesini ambil. Jadi kira-kira seperti itu. Pada jasanya kita ambil, kemudian diproses, dipilah, kemudian kita jual. Setiap hari seperti itu. Kalau untuk harian di rumah biasanya banyak yang datang dari ibu-ibu itu, ibu kelilingan, merupakan kelilingan itu kita terima ditimbang di rumah. Itu. Terus kira-kira Pak, tantangan atau kesulitan terbesar apa yang Bapak hadapi dalam bekerja ini, terutama di bagian pencatatan barang? Pencatatan barang karena barangnya itu campur, itu kita tidak bisa melihat detail keuntungannya. Jadi karena barang itu campur, itu kadang itu barang datang campur, harga campur juga. Jadi maksudnya kalau kita udah dapat barang yang bersih, misalnya udah dapat kertas HPS, itu udah jelas harganya segini, jual segini, untungnya sekian. Tapi kalau wujudnya masih berupa kertas campur, itu kan kita belum tahu kertas campur nanti isinya untuk yang harga sekian berapa, yang harga lebih tinggi yang berapa, yang harga paling bagus berapa, kita belum tahu. Nah itu kesulitannya di situ. Tapi kalau dari kami untuk meminimalisir kerugian, kalau kita beli barang campur kita belinya dengan ring harga yang paling rendah. Jadi misalnya kertas campur itu kan paling bawah ada yang namanya duplek, kemudian ada kardus, ada arsip. Kita ngambil harga campur yang di duplek itu. Harga campur yang duplek. Jadi nanti yang lain untung. Misalnya loh Mas, kok harganya murah, lah kalau mau harganya lebih bagus dipilah dulu. Seperti program-program sekarang bank sampah kan pilah dari rumah. Nah itu kan maksudnya itu biar nilai ekonomisnya lebih tinggi. Ya kesulitannya cuma di situ. Untuk barang campur kita belum bisa melihat untung ruginya. Nah pasti. Oke ya, terus saya mau tanya nih Pak, untuk cara Bapak dalam mengelola data sampah gimana selama ini? Apakah mungkin mencatat
dengan kertas atau gimana? Data sampah dari selama ini sampai saat ini masih manual, masih ditimbang dengan kertas, dicatat dengan kertas, dinota, kemudian untuk pembukuan baru keluar masuk. Jadi masih manual pakai kertas Semuanya dicatat debit gitu. kredit gitu. Jadi Ya. belum pakai aplikasi atau Excel dan sebagainya. Terus kira-kira pernah nggak Pak, kan pakai kertas nih, Ya. itu ketelisut atau mungkin keselip Kadang dan sering mas. sering? Jadi kadang dapat kiriman barang ternyata notanya nggak ada. Terus kemudian harus nimbang ulang itu kadang kayak gitu. Bisa. Jadi bikin kerjanya 2 kali. Dua nih. kali ya. Kadang kita dapat kiriman barang dari luar, Pak ada kiriman barang. Hmm. Barangnya notanya mana Pak? Sama sopirnya hilang. Oh. Terus nimbang lagi. Masih manual mas. Kira-kira Bapak merasa perlu nggak adanya sistem atau alat yang bisa mempermudah Bapak dalam mengolah memilah sampah? Alat. Ada sistem kayak website atau aplikasi Oh gitu. itu perlu sih sebenarnya perlu. Tapi saya lebih condong ke yang mobile gitu loh mas. Yang aplikasi yang kira-kira ringkes, gampang digunakan. Nani neng HP itu gampang gitu. Iya. Ya. Kalau untuk website kan kita agak ribet ya kalau pakai laptop sebagainya. Kalau bisa pakai nih pakai HP aja ya mobile. Nah ini kan kebetulan nih Pak, kami kan sedang ada project membuat website tadi. Nah yang tujuannya untuk membantu para pengepul sampah seperti Bapak atau ibu-ibu yang lainnya Ya. dalam mengelola data dengan lebih efisien. Ya. Jadi lebih ringkas dan mengurangi tadi kehilangan data gitu nggih. Nah, menurut Bapak tuh website seperti itu apakah bisa membantu? Bisa mas, bisa. Bisa, ya? Kalau benar-benar dengan bisa bikin itu bisa. Nanti diuji cobakan aja ke pengepul atau mungkin ke bank sampah. Nih, Nanti kan kalau sudah jalan akan dapat feedback kurang apa kan nanti kan bisa membantu sepertinya mas. Iya. Nanti saya juga bisa kalau sudah jadi tak coba. iya, siap. Iya. Oke, Pak. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Oh Sudah ya. sangat cukup banget Pak untuk melanjutkan proyek kami. Matur nuwun banget nggih, Pak, Nggih. memberikan jawabannya. Pokoknya semangat. Siap. Mungkin saya akhiri nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.